Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu saudara-saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia. Pada hari ini 11 Juli 2021 saya akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya saya mau berdoa. Mari saudara juga berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami kembali ada sebagaimana ada, untuk kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Engkau yang sudah tolong kami sampai pada hari ini, dan hari ini kesempatan lagi untuk kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman, lewat hamba-Mu Engkau urati, dan demikian juga jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, biar mereka kami percaya juga pun boleh mengalami lawatan Tuhan, berkat-berkat yang dari Tuhan jadi bagian setiap kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap dengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau berfirman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau baca firman Tuhan saudara-saudara di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 22 sampai ayat 24. Berkata demikian. Roma pasal 4 ayatnya ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya baca berkata demikian. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, ya, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu siapa pribadi Abraham. Di dalam kisah di sini menulis bahwa Allah Tuhan begitu menaruh perhatian kepada Abraham. Mengapa bisa demikian, saudara? Ini hal yang luar biasa. Tuhan menaruh perhatian kepadanya. Saya membayangkan kalau sekiranya kita atau kita pribadi, kemudian kalau saudara di kantor atau saudara dalam sebuah perusahaan, kemudian atasan menaruh perhatian kepada kita, berarti ada nilai lebih yang ada pada kita, saudara. Demikian juga yang terjadi pada pribadi dari Abraham ini. Nah, sehingga Alkitab menulis, dia diperhitungkan oleh Tuhan. Sekali lagi, dia diperhitungkan oleh Tuhan. Saya mencatat dalam tulisan di sini, saudara-saudara kasih Tuhan, ada 3 alasan mengapa Tuhan menaruh perhatian kepada Abraham. Dan sedikit saya memberikan sebuah uraian kepada kita Bapak Ibu yang ada di rumah. Saudara, hari-hari ini dalam situasi yang sulit ini, kita sedang mengalami satu kondisi di mana kita butuh perhatian. Iya, butuh perhatian. Artinya ya kita membutuhkan perhatian dari orang di sekitar kita, tapi yang terlebih adalah butuh perhatian yang dari Tuhan. Amin, saudara. Iya. Saya nonton di TV ada seorang yang sedang sakit terdampak COVID, dia butuh perhatian dari tenaga medis, tapi ketika dia tidak diperhatikan, dia kecewa, saudara-saudara. Tapi apa daya, itulah yang terjadi kan, saudara. Karena memang kondisi keadaan yang sekarang sedang terjadi serba sulit, semua terdampak. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, dalam tulisan di sini akan memberikan sebuah gambaran. Iya, Tuhan menaruh perhatian kepada Abraham, Tuhan juga menaruh perhatian kepada saudara dan saya. Iya. Nah, alasan pertama bahwa dalam kitab Roma pasal 4 ayat 3, Abraham percaya kepada Tuhan. Iya, sekali lagi. Nah, berbahagialah bagi saudara yang menaruh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menaruh perhatian kepada kita, sehingga kita diperhitungkan oleh Tuhan. Iya. Saudara, di tengah kondisi keadaan sekarang ini yang serba sulit, tapi kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Alkitab jamin Tuhan menaruh perhatian, matanya tertuju kepada setiap kita yang tetap menaruh percaya kepada Tuhan di dalam kondisi keadaan yang serba sulit ini, saudara-saudara. Nah, sebagaimana Abraham, dia tetap percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan menaruh perhatian kepadanya. Iya, dalam tulisan firman Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk dia mau berharap, tapi dia mau tetap percaya kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan, ibaratnya Tuhan begitu tertarik kepada dia ini. Luar biasa dia ini. Sehingga Alkitab menulis, dia diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara-saudara pun juga demikian, saya percaya. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami di dalam kehidupanmu sehari-hari.
Tetapi ketika kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju memperhatikan saudara dan dia menaruh perhatian kepada saudara. Tidak hanya kepada Abraham, tetapi kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mungkin sedang mengalami tekanan hidup, sedang mengalami problem, persoalan di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara kasih Tuhan, alasan yang kedua, Tuhan menaruh perhatian kepada Abraham karena imannya tidak pernah lemah. Ditulis dalam kitab Roma 4 ayat 19a. Ya. Imannya tidak pernah lemah. Artinya bahwa dia memiliki iman yang tahan uji. Nah, sekarang ini saudara-saudara, gereja, tidak hanya gereja, dunia secara keseluruhan sedang diuji. Dan lebih khusus bagi gereja dan jemaat, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sedang diuji. Dalam kitab Roma pasal 4 ayat 19a berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun ada berbagai ujian demi ujian yang datang. Iya. Sehingga dia memiliki kualitas iman yang kuat, yang tahan dari segala serangan-serangan yang datang. Bukankah keadaan yang sedang kita hadapi sekarang pun demikian, saudara-saudara? Alkitab menulis dalam tulisan firman Tuhan, ujian ketekunan, ya, ujian iman. Dan di situ akan menunjukkan kemurnian iman kita. Nah, saudara-saudara, imannya tidak menjadi lemah. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara juga pun, mari Bapak Ibu saudara-saudara tetap kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak karena dengan berbagai hal yang sedang terjadi sekarang lalu kemudian iman kita menjadi kendor. Tidak, saudara-saudara. Iya. Saya sering uraikan lewat khotbah dan jemaat pasti mengerti, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap memiliki keyakinan iman yang kuat. Iya. Iman yang teguh. Sama seperti Abraham, dia imannya tidak menjadi lemah. Amin, saudara. Dia tidak menjadi lemah. Saya mau baca kitab Roma pasal 5 ayat 35 bertulis begini. Ya, ayat 5, Roma pasal 5 ayat 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya, puji Tuhan. Iman kita yang tetap terus kuat kepada Tuhan, iman yang tidak menjadi lemah oleh keadaan apapun. Firman Tuhan memberikan sebuah jaminan dalam tulisan firman Tuhan di sini. Ada pengharapan. Ya kan? Ada pengharapan. Iya. Bagi saudara-saudara, hari besok, dan itu jaminan Tuhan. Ada pengharapan. Sehingga tidak mengecewakan. Saudara mungkin kecewa kepada orang di sekitar saudara-saudara. Iya. Karena enggak memperhatikan. Kurang lebih seperti demikianlah. Dan memang kita tidak dapat mau berharap lebih kepada orang di sekitar kita, saudara-saudara. Karena dia tidak memiliki kemampuan lebih. Iya. Sehingga bisa saja saudara kecewa. Iya. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bagi saudara-saudara yang tetap kita menaruh percaya, ketika iman kita tidak pernah lemah. Iya. Maka Tuhan menaruh perhatian kepada Abraham. Tuhan juga menaruh perhatian kepada saudara. Saudara-saudara, tantangan yang sedang terjadi sekarang, iman kita tetap kuat. Saya yakin kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tetapi kita percaya sesuai dengan apa kata firman, Tuhan menaruh perhatian, ya, kepada kita yang mau tetap kuat dalam iman kepadanya. Lalu kemudian selanjutnya, saudara-saudara, ya, hal yang ketiga, bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada Abraham. Bagian yang ketiga, Abraham memiliki pribadi yang tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Saya memberikan satu kesimpulan sebentar dalam konteks ayat di sini, saudara-saudara kasih Tuhan. Sebagaimana Abraham yang terus berharap kepada Tuhan. Dan saya mau sampaikan, mari jangan pernah berhenti kita berharap kepada Tuhan, tapi terus berharap, terus berharap. Tunjukkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab firman jamin, dia tidak pernah mengingkari janjinya di dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Maka itu sebabnya kita mau terus berharap kepada Tuhan. Kesulitan apa yang kita alami, kita mau terus berharap kepada Tuhan. Abraham, Tuhan menaruh perhatian kepadanya. Diperhitungkan Tuhan akan pribadinya. Karena apa? Karena dia terus mau menaruh harap kepada Tuhan. Pengharapan yang abadi yang sering disampaikan hanya dari Tuhan. Menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja yang digambarkan dalam Alkitab sama seperti saung yang dilabuhkan.
Saudara-saudari kasih Tuhan. Iya, yang bisa menahan kapal yang besar. Sawak adalah bicara jangkar yang dilabuhkan sampai ke dalam dasar laut. Yang bisa menahan kapal dari ombak dan gelombang, dari badai yang datang, dia bisa menahan kapal yang besar. Itulah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya pun juga, ombak dan gelombang sebesar apa yang kita hadapi dalam hidup hari-hari ini, saudara. Ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, kita akan kuat. Iya, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh keadaan yang ada. Kita tidak akan terbawa arus oleh arus dunia yang jahat ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya mau akhiri dalam tulisan firman Tuhan di sini. Saya balik dalam kitab Roma pasalnya yang keempat di sini. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Puji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin dalam setiap janjinya kepada saudara dan saya. Termasuk di dalamnya ketika kita mau percaya, ketika kita mau menaruh harap, dan dalam tulisan firman Tuhan ketika kita tidak menjadi lemah. Mata Tuhan tertuju kepada kita dan kita memiliki nilai sama seperti Abraham. Dan saya yakin janjinya dia menyertai saudara, janjinya menyertai saya dan saudara sampai akhir hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau berdoa. Saudara-saudari kasih Tuhan, saudara juga berdoa. Biar kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah dengar akan kebenaran firman Tuhan. Meteraikan dalam hati kami ya Bapa di sorga. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami setiap hari. Menghadapi tantangan, rintangan, ujian dan persoalan pergumulan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Engkau bersama dengan kami. Karena Engkau adalah pengharapan kami. Engkau menaruh perhatian kepada setiap kami. Dalam hal apapun yang kami hadapi. Karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyertai kami sampai akhir hidup ini. Engkau yang mengajarkan kami untuk kami tetap terus menaruh percaya, untuk kami tidak lemah iman kami, dan kami terus menaruh harap hanya kepada Engkau. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, dan khususnya semua kami jemaat GPI Sola Gracia. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian mereka, baik jasmani terlebih berkat rohani. Berkati tugas pekerjaan, semua aktivitas mereka Tuhan, dan mereka boleh menikmati Tuhan setiap saat. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Salam sehat dari saya dan tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.